Shalom semua Kingdom Netizen, Shalom. Berjumpa lagi di ibadah KGC GBI Rock Bria Jogja. Saya ucapkan juga shalom kepada Rock Temanggung Paraan dan juga Rock Bria Solo. Dan tentu saja semua keluarga besar Rock Ministry yang terima kasih meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah bersama kami. Haleluya. Ini Minggu 23 Agustus. Saya rindu kita semuanya, baik yang di studio maupun yang di rumah. Mari siapkan hati karena hanya itu yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan kita. Iloelea. Oh, we need you, Lord. Bow down before your throne. We come with our heart to worship you, Lord. Humbly bow down now. We're looking for you, God. Seek your face, found your grace, oh Lord. Ilo anaya, ilo, isapa karala muyasa. Haleluya. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hair and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go through it all. Kita percaya umat Tuhan, Bapa tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Mari sungguh-sungguh kau yang bisa hafal atau menyanyi lagu ini sekali lagi bersama saya. You are forever in my life. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. I sing to you, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. You never let me go. You never let me go.
it all. Oh yes, through it all. Hati kami tenang ya Tuhan, Kau sertai kami jalani hidup ini. Kau setia Tuhan, tak pernah tinggalkan kami. Sesulit, seberat, sesusah apapun hati ini, cengkraman anugerah-Mu tak pernah Kau lepas. Sungguh penghiburan, kekuatan yang daripada-Mu. Itu pijakan yang kokoh untuk kami berkemenang. Asing haleluya, haleluya. Yes Lord, asing haleluya, haleluya. Our soul singing haleluya, haleluya. We sing haleluya, haleluya. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. You never let me go. You never let me go. Through it all. Through it all. Terima kasih Bapa, untuk besarkan hati kami, jadi penghiburan di saat kami lemah. Kau setia, tuntun kami Tuhan, segarkan jiwa kami. Dekat Engkau kami tenang. Dekat Engkau, di situ terletak kekuatan kami. Dekat Engkau, Kau ajar kami untuk menghitung hari, sehingga beroleh bijaksana. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, haleluya, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, buat kasih setia-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan kami, Raja kami, Bapa kami bersyukur. Kau yang ngajar kami menjadi orang yang tahu diri, tahu berterima kasih. Kau ajari kami untuk tidak membalas kejahatan dan kejahatan. Terima kasih Bapa. Kau ajari kami orang baik harus lebih kuat daripada orang jahat. Kau ajari kami untuk tidak jemu-jemu, walaupun mata ini seolah-olah kadang tidak melihat apa gunanya. Kami terus berbuat baik. Kau bisikkan lembut di jiwa kami. Sebab kami yang sekarang bukanlah kami lagi, bukan, melainkan Kristus di dalam kami. Sehingga hidup yang kami jalani semata-mata anugerah Tuhan belaka. Kami sekarang berbuat baik bukan karena kejar sesuatu, bukan karena supaya dapat upah, bukan. Tapi karena kami anak. Ini natur kami. Seperti Bapa yang baik. Kalau kami anak, kami juga harus bikin baik dalam hidup ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih.
Bapa, hamba-Mu sungguh bersatu hati dengan semua putra-putra-Mu di tempat ini untuk ucapkan syukur. Dan kami mohonkan hadirat Tuhan sehingga semua yang bergabung dalam ibadah online ini boleh mengalami Engkau. Tuhan, kami banyak tidak becusnya, omongan manusia tidak ada kuasanya. Namun jika Bapa karuniakan, jika Tuhan urapi kami, maka seperti leluhur nenek moyang rohani kami boleh dipakai Tuhan sebagai alat untuk equipping this generation. Untuk sampaikan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Sehingga yang bengkok boleh diluruskan. Yang lemah boleh dikuatkan. Tuhan, urapilah kami semua. Urapilah kami, Roh Kudus sayang. Pakai hamba-Mu, bila firman Tuhan ini mempermuliakan Engkau dan sungguh-sungguh boleh mengerjakan sesuatu di jiwa kami semua yang mengasihi, mencintai Tuhan. Dalam nama-Mu yang suci, dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang sambut firman Tuhan penuh sukacita walaupun di rumah masing-masing bersama katakan amin, 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 amin. Haleluya. Oke, sekali lagi semua shalom, dimanapun berada shalom. Saya rindu supaya walaupun masih di rumah masing-masing, ya opa, oma, anak-anak Rocky semuanya, tetap semangat, tetap sukacita. Ya, jangan melo. Harus semangat. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk Equipping Generation bagian yang ketiga. Equipping Generation bagian yang ketiga. Mari sekali lagi jangan pernah jemu, kita membaca 1 Tesalonika 1 ayat 6 dan 7. Sebab demikianlah Bapa rohani kita Gembala Senior Timotius Arifin memberikan daripada ayat kunci ini untuk kita boleh menyampaikan firman di bulan ini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. And you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Spirit. So that you became examples to all in Makedonia and Achaia who believe. Umat Tuhan, saya sudah sampaikan bagaimana penurut itu, ya submission, penundukan diri, taat itu adalah parameter yang jelas kita mengikuti Tuhan yang benar. Kalau terus diliputi hawa pemberontakan, itu pasti belum anak. Itu budak umat Tuhan. Saya juga sudah sampaikan bagaimana kita belajar, kita diperlengkapi Tuhan, kita dikuatkan, di-equipping dalam penindasan yang berat, justru telah menerima firman itu dengan sukacita. Perhatikan. Dalam penindasan yang berat, namun justru menerima firman dengan sukacita, mana bisa mungkin? Mungkin. Karena yang kerjain Roh Kudus. Amin umat Tuhan. Kalau manusia nggak mungkin. Manusia tuh kalau uangnya banyak baru sukacita. Ya, AC-nya dingin, semua baik, baru bisa ibadah bagus. Jadi jangan saudaraku seperti itu. Mari kita latih jiwa kita sehingga kita boleh sungguh-sungguh worship, beribadah dengan bagus. Bahkan jikalau situasinya tidak memungkinkan bagi daging kita tetap bisa konsentrasi untuk beribadah dengan baik. Nah umat Tuhan, saya akan fokuskan kalimat yang ketiga daripada ayat ini. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Sehingga kamu menjadi teladan. Nah umat Tuhan, examples. How is something became examples? Bagaimana sesuatu itu bisa dijadikan example atau teladan umat Tuhan. Sesuatu itu harus jelas terlebih dahulu. Jelas apanya, jelas purpose-nya, tujuannya jelas, kualitasnya jelas. Nggak mungkin kalau nggak jelas dijadikan contoh. Nggak mungkin umat Tuhan. Ya, jadi kalau tujuannya jelas, kualitasnya jelas,
Ferry, ini ada adik ipar saya, saudaraku ya, anak rohani plus adik ipar. Dia musisi dalam Kristus, umat Tuhan. Kalau saya mau mengencourage dia, saya nggak akan mungkin, Fer, cermati itu hidup Chef Yuna, misalnya, saya nggak ngerti, saudara. Nama ini terlintas hanya karena anak-anak saya ngobrolin mengenai dia. Ya, saya bersyukur sih, otak saya lupa itu chef yang cewek itu namanya siapa ya. Berarti sudah makin suci umat Tuhan ya. Jadi umat Tuhan gak mungkin saya akan bilang ya, atau Ferry, supaya musikmu lebih bagus, coba kamu perhatikan atlet sumo Jepang itu. Gak mungkin umat Tuhan. Tujuannya harus jelas dan kualitasnya harus jelas. Saya gak mungkin kalau dia, atau Ferry, kamu lihat Kang Yono yang sering di pos kamling itu, belajar dari dia akan bilang, B, itu gak sekolah, cuman bisa kunci C sama G, itu aja nggak lengkap. Jadi nggak mungkin kita dijadikan teladan, saudaraku, kalau kita average, ordinary, rata-rata, nggak mungkin. Jadi harus jadi kejelasan terlebih dahulu, kalau sesuatu mau jadi teladan, mau jadi contoh umat Tuhan. Ya, nah, hidup ini dicipta dengan purpose dari Sang Pencipta. Ada tujuannya umat Tuhan. Nggak bisa tidak. Dari sini ketika berbicara mengenai tujuan, baru kita makin grasp, makin dapat konsep dosa hamartia. Kenapa? Dosa artinya adalah meleset dari tujuan, meleset dari sasaran. Jadi Tuhan kira-kira sudah tetapkan kita untuk bergerak di bidang sini, kita malah mengerjain yang ini. Nah, gap ini disebut meleset umat Tuhan. Ya, meleset. Itu yang disebut dosa. Nah, Tuhan itu pencipta, manusia yang dicipta. Tuhan ada karena manusia ada, itu berhala. Tuhan yang ada karena inisiatif manusia, itu berhala. Yang betul adalah manusia ada karena Tuhan ada. Oleh karenanya, yang dicipta ini tidak mungkin punya tujuan tanpa Sang Pencipta. Gak mungkin. Dalam bentuk yang lebih miniatur, sebab kita dicipta serupa segambar dengan Tuhan, maka manusia bisa menginventor, menemukan, membuat, membikin kursi, misalnya, mic, gitar, hem. Ya, gak mungkin tiba-tiba ada bahan dari kayu gitu lalu membisikkan kita, saudaraku, Gan, bentuklah aku menjadi meja. Gak ada. Yang dicipta itu pasti purpose-nya tergantung penciptanya. Bahkan dalam dongeng Pinocchio sekalipun, batang pohon itu tidak minta dibikin jadi Pinocchio umat Tuhan, walaupun kita tidak percaya, saudaraku ya. Cukup efektif sih untuk ngajar anak-anak supaya nggak bohong. Kalau bohong, giginya panjang, ya kan? Jadi tanpa kita dekat kenal sama Tuhan, nggak mungkin. Nah, saudaraku, sadarkah engkau? Ada 3 jenis makhluk hidup di dunia ini. Ya, trend, bangsa pohon-pohonan, lalu animal, saudaraku, hewan, manusia. Sudah lihat? Pohon, hewan tidak mengenal baper. Mereka langsung tahu tujuan hidupnya apa. Tahu, umat Tuhan. Mereka akan langsung mengerti, semut ngapain, ya, berang-berang ngapain, madu ngapain, lebah ngapain, saudara. Mereka ngerti, saudaraku. Ngerti. Pernahkah saudaraku penasaran? Hanya manusia yang diberikan tujuan sedari awal oleh Sang Pencipta, tapi harus menemukan tujuan hidupnya. Bukankah hidup kita hancur lebur, banyak kekacauan terjadi, aib, kecerobohan karena kita lambat menemukan tujuan hidup kita, umat Tuhan? Ya, jadi sudah dikasih tujuan hidup, tapi harus ditemukan. Ini memang aturan main yang ditetapkan Tuhan. Sehingga saya senang sekali yang diomongkan oleh Saint Augustine, umat Tuhan. Kamu mau mulai dari pintu mana? Ada orang memakai frase pencarian jati diri. Mengenal diri dengan baik pasti berujung kepada pengenalan Tuhan yang benar. Pasti.
Mengenal Tuhan yang benar pasti berakibatkan mengenal diri dengan baik. Kau mau lewat mana? Hanya orang yang antroposentris, saudaraku, memahami seluruh kehidupan dengan egoisme sendiri, dia akan abstrak. Tujuan hidupnya pasti hamartia, umat Tuhan. Jadi tujuan ini adalah kunci bisa jadi teladan. Ayat yang tadi kita baca adalah pujian yang sangat tinggi, umat Tuhan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana jemaat di Tesalonika ini bukan hanya sekedar menjadi Kristen, tapi hidup iman mereka bisa jadi teladan, bahkan untuk provinsi lain, kota lain, Makedonia dan Akhaya. Berarti ini sesuatu yang betul-betul cemerlang, umat Tuhan. Kita semua yang suka kuliner, ya, pertama kuliner itu seenak apapun dia harus memenangkan area tersebut. Habis itu baru meluas antar kecamatan, saudaraku. Di sana ada nasi goreng enak, di sana ada nasi goreng enak. Baru nanti, ya, itu akan makin luas lagi. Kuliner yang hebat akan melintasi kota, umat Tuhan. Bahkan menjadi nasional. Dibantu dengan medsos hari-hari ini, teman-teman saya, ini ada teman, terima kasih, dari Mojokerto, ya, yang datang ke sini. Saya bawa mereka. Mereka bisa ngerti hal-hal dari sana. Ya, Roh Kudus dalam bentuk Instagram itu sudah memberitahukan kepada mereka, bawa kami ke sini, kami mau makan ini. Saudaraku, gila, itu kuliner. Ya, hidupmu dan hidupku tanpa tujuan yang jelas gak mungkin jadi teladan, umat Tuhan. Mungkin sih, tapi dalam hal teladan yang tidak baik tentunya, saudaraku, ya. Jadi harus jelas. Nah, karena tujuan ini diberikan dari awal, dari bayi, saya mau saudara bayangkan sebentar. Saya mau saudara bayangkan sebentar, saudaraku. Karena saya tidak punya imajinasi, mit-amit, saudaraku, tolak dalam nama Yesus, ya ampuni saya sebab saya tidak sengaja lihat, karena memang tidak sengaja lihat ketika servis motor, sehingga saya lihat, saudaraku, Pak jangan berkepanjangan mau ngomong apa, Caki. Caki itu bayi anak kecil yang paling seram menurut saya. Dan saya tidak suka menontonnya. Bukankah semua bayi itu imut dan lucu? Iya tidak. Bayi ayam aja lucu, saudara. Kalau sudah besar belum tentu. Bayi monyet apa lagi? Bayi anjing saya paling suka, umat Tuhan. Kalau udah besar, saudaraku, minta ampun. Saya sering besuk bayi sebelum pandemi corona covid ini. Mereka lucu-lucu. Tapi can you imagine? Pernahkah saudara bayangkan? Penjahat terkejam di muka bumi ini. Perampok, pembunuh, mutilator, itu semuanya dari bayi yang imut lucu tadi. Awalnya imut lucu, siapa yang tahu besarnya jadi monster. Tanpa equipping generation, umat Tuhan, tanpa kita tekun setia bayar harga, kadang-kadang seringkali berkorban, saudaraku, hati, waktu, energi, semuanya. Saya berdoa supaya kita dipakai Tuhan untuk jadi soul architect buat anak-anak kita. Arsitek jiwa buat anak-anak kita, umat Tuhan. Karena tidak bisa, nak, sana terserah hidup macam apa. Ya, kalau baik puji Tuhan, kalau tidak baik berarti bukan anakku. Gak bisa, umat Tuhan. Mereka hidup dengan teladan. Mereka lihat punggung belakang kita. Mereka lihat kita sebagai orang tua. Mereka lihat gembalanya, mereka lihat kakak rohaninya. Jadi semua orang jahat, tidak ada yang melewatkan fase bayi. Mereka pernah jadi bayi yang inosen, imut, lucu, umat Tuhan. Semua orang baik juga, kita tidak pernah tahu bayi mana. Ya, dan itu tidak etis. Bayi tertentu nih kayaknya kode genetiknya akan jadi koruptor nih, udah dimatiin aja dari awal. Enggak, itu semua dunia ini menentang seperti itu, umat Tuhan. Bahkan akhir-akhir ini, 2 tahun yang ini sudah aku ditemukan pengkodean DNA sehingga diklarifikasi dari awal sudah ngerti kalau seseorang bayi itu punya bakat psikopat. Apakah mau dibunuh? Pasti jadi perdebatan polemik yang hebat sekali. Akhirnya diputuskan untuk diawasi penuh sampai besar, umat Tuhan. Tuhan yang baik memberikan tanggung jawab kita yang besar sekali, umat Tuhan,
mengenai bagaimana kita mendidik, membesarkan, memperlengkapi anak-anak kita. Dalam dunia pedagogi, saudaraku, ini kata yang baru yang saya pelajari, ya, pedagogi itu adalah disiplin ilmu mendidik anak. Biasanya ditunjang dengan psikologi anak, umat Tuhan. Dunia hanya mengenal dua aspek ini ketika kita meng-equipping generation, yakni hereditas dan environment. Hereditas itu faktor keturunan, umat Tuhan. Maka saya senang sekali, ya, ada suatu bijaksana kuno yang selalu tekankan bibit, bebet, bobot, bibit, bebet, bobot. Anak sekarang kurang ngerti. Anak-anak saya saja nggak ngerti, umat Tuhan. Apa itu artinya bibit, bebet, bobot itu? Gitu, saudara. Tapi kira-kira adalah name it. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Like father, like son. Itu semua mirip, saudaraku. Artinya, ya. Tapi faktanya kita bisa temukan bahwa orang tua baik, opanya baik, papa mama baik, anaknya bisa kurang baik. Maka kita harus memperluas daripada pedagogi kita. Bagaimana kita mendidik anak, Tuhan. Jangan terpaku hanya apa yang dunia tahu saja. Lalu lingkungan. Kenapa orang tua sekarang berbondong-bondong kerja keras lalu bayar sekolah mahal? Beli apa? Beli lingkungan. Karena kalau lingkungannya bagus, diharapkan umat Tuhan, anaknya bagus. Oh, itu pola pikir yang sangat betul. Gak ada yang salah, umat Tuhan. Tapi sekali lagi, fakta menyatakan, saudaraku, Stalin sekolah bagus. Banyak orang jahat sekolah bagus, umat Tuhan. Maafkan saya. Para koruptor di Indonesia tercinta ini rata-rata sekolah bagus. Iya. Tapi kenapa koruptor jalan terus? Mulutnya penuh dengan racun. Tidak kerja, bikin hoak melulu, Tuhan. Oknum. Bukan semuanya. Jadi selain daripada hereditas dan lingkungan, paling tidak saya tengarai ada 3 lagi, umat Tuhan, yang penting, ya. Dan saya tidak hanya berdoa dan membaca, walaupun saya belajar firman Tuhan, tapi juga saya banyak membaca daripada buku-buku mendidik anak. Dari 3 ini, yang pertama adalah temperamental, umat Tuhan. Kecenderungan emosi yang dominan. Saudara harus cermati itu. Harus cermati itu, umat Tuhan. Ya. Mata anak kita itu hidup kalau lihat apa, dengar apa. Kalau anaknya hamba Tuhan pendeta, setiap kali ada cerita mengenai cewek cantik, matanya hidup, oh iya tertarik. Begitu babenya khotbah dia mulai ngantuk, saya gagal, Tuhan. Saya masih gagal berarti. Berarti saya harus doa, terutama puasa, ya, supaya anak saya beroleh hidayah. Anugerah untuk mengerti indahnya kebenaran Tuhan. Kalau saya punya anak, setiap kali diajak piknik, diajak kuliner, wah, saudaraku, itu kelihatan, temperamentalnya kelihatan, saudaraku. Temperamental tidak hanya bisa dipakai untuk yang terus meledak-ledak emosi, tidak, saudaraku. Ya, ini baik, ini lingkungan baik, ini lingkungan tidak baik. Nah, kecenderungan hati ini kemana? Saya sudah berteman dengan banyak orang yang tidak baik, Tuhan. Para predator yang memikirkan sepanjang waktu bagaimana cara memangsa dan menjebak korbannya. Dan saya selalu heran, bagaimana anak gadis dari keluarga baik-baik sudah tahu laki ini punya reputasi tidak baik, sudah tahu. Kenapa masih kena? Kita tidak bisa hanya harapkan mengenai lingkungan dan juga hereditas, umat Tuhan. Ya, karena firman Tuhan kasih tahu kita, perjuangan kita sekarang bukan melawan darah dan daging, tapi roh jahat. Penghulu-penghulu darah yang jahat, umat Tuhan. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan. Sering sekali katakan, umat Tuhan. Ya. Misal. Ini bukan cerita yang sesungguhnya, ini misal. Sekali lagi yang paling dekat kan ini, saya syuting sama ini terus, saudaraku, ya. Adik saya yang setia ini. Ferry, saya tanya dia,
Apa cita-citamu? Jadi pemain musik yang handal, glorify God, mempermuliakan Tuhan, dan mungkin ciptain lagu yang menjadi top hit di Indonesia dan dunia, gitu. Ya, tapi kebiasaan dia kuliner. Ini sekali lagi misal loh, saudaraku, dia nggak seperti itu ya. Kuliner, main game, foto, balet, nggak mungkin yang nomor 1, 3 ini, saudaraku. Saudaraku, itu tidak mungkin. Tidak mungkin seperti itu, tidak bisa. Nah, apa cita-citamu? Jadi bisnismen yang sukses, financial freedom. Tapi lihat kebiasaannya. Kebiasaannya malas, suka buang waktu, tunda-tunda pekerjaan, diajak doa aja lemot umat Tuhan. Selalu bermimpi uang besar, tapi dia tidak setia uang kecil. Enggak mungkin. Saya gak punya waktu banyak. Dengar baik-baik, saudaraku. Ini diucapkan seseorang yang bijaksana, yang favorit bukunya saya baca dalam hidup kekristenan saya. Kebiasaan adalah nabi paling tepat untuk masa depanmu. Dari kebiasaan yang kita bangun, yang kita kawal anak-anak kita bangun, masa depan mereka akan ditentukan sama kebiasaan yang kau izinkan anakmu bangun tiap hari. Jadi kalau kamu, Pak itu sulit Pak, mumpung masih kecil. Jangan bilang sulit-sulit. Pak, anak saya sampai umur segini gak mau sikat gigi. Salahmu, bukan salah anak, salahmu. Pak, anak saya gak suka sekolah ya Pak. Udah biarin aja ya. Kamu punya planning tidak buat dia? Punya tujuan tidak buat dia? Kalau kamu tidak dari kecil tetapkan hal itu, umat Tuhan, kamu gak bisa salahin dia. Apalagi lihat ke atas. Tuhan, kenapa? Oh, tidak bisa main seperti itu, umat Tuhan. Yang ketiga, selain daripada temperamen dan kebiasaan, yang ketiga apa? Saudaraku, ini penting sekali. Karya Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan di tengah penindasan yang berat, kita tetap menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hanya Roh Kudus. Jangan pernah berkata bahwa gak ada masa depan buat anakku. Aku bisanya cuman doa. Saudaraku, doa bukan cuman. Doa bukan cuman. Doa adalah teknologi yang hebat sekali, yang diajarkan oleh sorga, untuk jiwa kita sadar bahwa di dunia ini terlalu banyak yang tidak bisa kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Bukankah itu? Karena itu kita berdoa. Jangan pernah lupa berdoa untuk generasi umat Tuhan. Doakan anak-anakmu, anak jasmani, anak rohani. Doakan jemaatmu jika engkau gembala atau hamba Tuhan. Doakan ponakanmu bahkan, atau anak angkatmu. Doa sungguh-sungguh, karena ada area-area mulut kita ini kurang panjang. Tangan kita ini tidak cukup panjang untuk meraih kerelung hati mereka yang paling dalam. Semua itu disempurnakan melalui doa, umat Tuhan. Melalui doa. Saya sendiri heran kenapa saya bisa mantap sekali ngomong doa. Padahal saya dulu bosan sekali, umat Tuhan, soal doa ini. Karena saya punya mamah itu ya, yang selalu ngomong soal doa. Tapi saya bersyukur sekarang saya betul-betul mengerti bahwa itu adalah aspek yang sangat penting sekali dalam equipping generation. Nah, umat Tuhan, saya akan closing seperti ini. Dalam Matius 4 ayat 18-19, saudara akan temukan Matius 4 18-19. 18-nya dikasih penjelasan. Siapa Petrus? Petrus adalah penjala ikan. Itu di Matius 4 ayat 18-nya. Di ayat 19, Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, hei Petrus, ayo ikut aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Lihat saudaraku. Orang tua, guru, gembala, hamba Tuhan, pendidik, kakak rohani, mentor, apapun namanya, harus punya tujuan
Anak-anak mau dibawa kemana? Jadi apa? Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk murid-muridnya. Dan dia punya tujuan untuk Petrus. Dari penjala ikan, follow me, ikuti aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Jadi umat Tuhan, saya kagum sekali. Tuhan Yesus punya iman. Oh, saya jadi ngerti. Saya pikir yang butuh iman cuman manusia. Tidak. Manusia bisa punya iman sebab Tuhan yang pertama kali punya iman kepada kita. Mengenai kita. Itu kenapa dia the Alpha and Omega. Beginning and the end. Karena Tuhan mengasihi kita, jadi kita bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan punya iman buat kita, jadi kita bisa punya iman buat Tuhan. Tanpa Tuhan memulai sesuatu, kita tidak bisa bikin apa-apa. Oleh karenanya Bapa menulis firman dalam kitab Injil, mengambil resiko sehingga orang-orang sok pintar itu yang mengerti hanya cuil saja, ya, sok-sokan. Padahal kalau dibaca firman Tuhan keseluruhan, saudaraku, ini sudah ada apologetikanya. Maksud saya ayat apa? Ayat yang seperti ini. Tuhan Yesus selalu berkata, anak melihat Bapa. Anak melakukan yang Bapa lakukan. Di luar Bapa, anak tidak bisa apa-apa. Yang saya bilang sok pintar itu adalah dari ayat-ayat ini mereka garis bahwa Bapa itu Allah, anak bukan. Oh enggak. Di ayat yang lain dikatakan dengan jelas bahwa Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu Trinitas Maha Esa. Bagus sekali istilahnya. Trinitas Maha Esa. Nah umat Tuhan, saya tidak sedang bahas yang itu. Tapi bayangkan, Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjadikan dia penjala manusia. Petrus ini mempunyai masalah temperamental umat Tuhan. Positifnya semangat nyebutnya. Tapi negatifnya lah kasar, gerusah-gerusuh, lancang umat Tuhan. Sudah bayangkan. Ya. Jadi ketika dia berbuat kasar dan Tuhan Yesus lihat, bayangkan mengenai equipping generation. Penjala manusia kok seperti itu? Saya yakin Tuhan Yesus tidak goyah. Ketika Petrus bertengkar dengan saudara yang lain, penjala manusia, kelakuan seperti itu, saya yakin Tuhan Yesus tidak goyah. Pada saat Petrus potong telinga pengawal bait suci, yang kayak gitu penjala manusia, saya yakin Tuhan Yesus tidak goyah. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus sadar. Tuhan Yesus sabar. Bahkan ketika Petrus akhirnya menyangkal gurunya, Tuhannya, babenya. Saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah berhenti sedikit pun percaya. Putraku, anakku, muridku adalah penjala manusia. Ada saat di mana Petrus sedih sekali hatinya. Bahkan dia rasa dia tidak layak lagi disebut anak Tuhan, Tuhan. Tuhan Yesus bilang, hey, come on. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Kau tahu Tuhan. Bangkit, gembalakan domba-dombaku. Ingat, aku akan menjadikanmu penjala manusia. Saudaraku, semua ini, nanti kalau saudara membaca kisah para rasul, Fatsal 2, 3, 4, engkau akan temukan. Satu kali berkhotbah sampaikan firman Tuhan, Tuhan memakai Petrus memenangkan 3.000 orang percaya Tuhan dan dibaptis hari itu juga. Saya curiga, karena saya sendiri mengalaminya umat Tuhan. Saya curiga at the end of the day, hari itu, Petrus mengambil waktu memisahkan diri sebentar dari saudara-saudaranya. Setelah semua gegap gempita KKR yang hebat tadi, 3.000 orang terima Yesus, saudaraku. Saya percaya pipinya hangat oleh air mata. Dia angkat tangan, dia bilang, guruku, Tuhanku, Rajaku. Sekarang aku tahu artinya. Terima kasih. Aku sungguh-sungguh jadi penjala manusia.
Amin. Kita tidak pernah tahu umat Tuhan. Kita dikasih jemaat, dikasih murid, dikasih anak rohani 20, kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu mana yang akan berkhianat, tidak pernah tahu mana yang akan ingkar, mana yang akan setia, mana yang akan, tidak pernah tahu. Kita pikir kita tahu. Kenyataannya saya aja selalu terkaget-kaget sampai hari ini. Tapi yang Tuhan perintahkan adalah kita setia. Yang Tuhan perintahkan adalah kita terus punya iman. Hasil di tangan Tuhan. Jangan playing God. Jangan pernah bilang Tuhan, lalu apa gunanya saya sudah. No. Tuhan tidak seperti itu. Kalau memang dibolehkan kasih alasan seperti itu, Tuhan lebih keren bilang, aku sudah mati buat mereka. Kita sudah mati apa? Kita nggak mati, kita nggak disalib umat Tuhan. Tuhan Yesus memperjuangkan murid-murid dan kita semua anak sampai mati di kayu salib. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh umat Tuhan supaya ini yang menjadi landasan iman keyakinan kita dalam rangka kita dipakai Tuhan untuk equipping generation. Haleluya. 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 Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuasamu sempurnakan, jadikan yang indah. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku percaya yang mustahil bagimu, kuasamu kan ku dasarku berharap. Kini aku berserah, rancanganmu bagiku ku ikuti, panggilanmu bukan setia, amin, sampai akhir hidupku. Bapa, kami belajar, kami terus belajar. Terima kasih sudah setia dan sabar sampai sekarang ini. Terima kasih memberikan kami kesempatan untuk mengenal dan mengenal makin dalam Juru Selamat kami yang hidup. Hambanya ini bersyukur dan saya yakin bahwa saudara sudah siapkan sesuai instruksi, yakni perjamuan kudus di rumah masing-masing. Mari persiapkan umat Tuhan, dan jika kau sudah persiapkan anggur dan juga rotinya, saya undang walaupun sudah di rumah untuk boleh bangkit berdiri, ya. Boleh bangkit berdiri, mari kita lakukan dengan sikap yang benar, yakni dengan iman dan rasa hormat kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Angkat roti dengan tangan tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan dengan sepenuh hatinya. Percayakah saudara, yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita.
dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan, buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Umat yang mengasihi Tuhan dengan setulus hatinya, percayakah saudara kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya. Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan. Mari sejenak kita ambil waktu teduh, devotion umat Tuhan. Mari angkat suaramu, oh naikkan pujian. Bukankah Tuhan itu baik? Mari semua di rumah masing-masing, naikkan syukurmu, bilang terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus sayang, terima kasih. Terima kasih. Bapa, hambamu juga mengucap syukur. Hamba bawa kehadirat Tuhan saja semua putra-putri anak-anak Tuhan yang telah berjuang setia, mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan syukur, dana persembahan diakonia dan juga dana misi. Tuhan, biarlah perjanjian berkat Bapa Abraham, Ishak dan Yakub itu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami mengucap syukur dan mempermuliakan Tuhan dengan semua berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kami. Bahkan hambanya ini khusus berdoa untuk setiap kepala keluarga yang mengalami guncangan keuangan pasca pandemik seperti sekarang ini. Tuhan, jika hatinya takut akan Engkau, kami berdoa sungguh-sungguh, biarlah hikmat Tuhan ada atas mereka, sehingga Tuhan berkenan membukakan pintu berkat baru buat mereka jalani. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Jemaat, karena hambanya berdoa dalam satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari dengan hormat sopan, saya ajak walaupun di rumah, angkat kedua tangan tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan, diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Biarlah diberkati proses belajar mengajar dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah apapun yang kita perjuangkan dalam namanya yang suci, direstuinya berhasil. Biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus menjadi milik pusaka kita sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang, tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang
ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Amin. Layak ditunggu jodoh sejati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom warga kerajaan, berikut akan kami sampaikan informasi gereja yang terangkum dalam Rock News minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah, dapat menghubungi Ibu Fani. Semua pertemuan ibadah di gereja ini, yaitu Messianic Community, doa syafaat, dan yang lainnya dilakukan di rumah masing-masing dengan memperhatikan prosedur kesehatan yang berlaku selama masa pandemik. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi officers di nomor masing-masing. Ibadah minggu gereja ini diadakan secara online dan offline. Ibadah offline diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi dengan cara mendaftarkan diri terlebih dahulu ke admin gereja, yaitu Ibu Beriana. Ibadah online akan ditayangkan pada hari Minggu pukul 5 sore di channel YouTube GBI Rock Gria Jogja. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Gria Solo, dan GBI Rock Temanggung Parakan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Zevanya Heidi Siringgo-Ringgo pada tanggal 23 Agustus, Ibu Maria Goretti Suwarni pada tanggal 25 Agustus, Saudara Giovanni Batista William Nugroho pada tanggal 26 Agustus, Saudari Ike Ineke Tomasila pada tanggal 27 Agustus, Ibu Umi Haryulin pada tanggal 28 Agustus, Bapak Yunus Teguh Santoso pada tanggal 28 Agustus, Saudara Nanang Indra Mahardika pada tanggal 29 Agustus, dan Bapak Handaka Suryanto pada tanggal 29 Agustus. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Rock News edisi minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, tetap menjaga kesehatan jasmani maupun rohani. Tuhan Yesus memberkati.